Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang konsep ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia yang berarti manajemen rumah tangga. Menurut Paul A. Samuelson, ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara orang-orang masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan produk dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa datang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Pembagian ilmu ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan ekonomi sebenarnya berdasarkan fakta dalam perekonomian. Contohnya, keadaan ekonomi Indonesia di tahun 2020 pasca pandemi COVID-19. Yang kedua, teori ekonomi. Teori yang menjelaskan dan merumuskan pengertian, menjelaskan cara kerja sistem perekonomian dalam kehidupan masyarakat. Ada ekonomi mikro, lebih menelitik beratnya pada perilaku individu, rumah tangga, perusahaan, dan pasar. Contohnya perilaku produsen, perilaku konsumen, dan lain-lain. 2. Ekonomi makro, menelitik beratkan pembahasan perekonomian secara keseluruhan. Contoh, inflasi, pengangguran, perdagangan internasional, dan lain-lain. Dan ketiga, teori terapan, ilmu ekonomi yang menganalisis teori ekonomi untuk merumuskan kebijakan dan pedoman standar yang tepat dalam mengatasi masalah ekonomi tertentu. Contoh, ekonomi koperasi, ekonomi perbankan. Masalah ekonomi tercangkup menjadi 2. Yang pertama adalah ekonomi. Masalah ekonomi berikut mencakup 3, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Masalah produksi berkaitan dengan bagaimana produsen dapat menentukan barang dan jasa apa yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua itu ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Masalah yang dapat ditimbulkan adalah, pertama, barang yang diterima konsumen bisa langsung dikonsumsi habis, tidak terpakai, atau justru terbuang sia-sia. Yang kedua ada keterbatasan sumber daya. Ketiga ada pendapatan. Masalah distribusi adalah bagaimana mendistribusikan produk dengan benar kepada konsumen. Distribusi adalah pendistribusian barang atau jasa dari produsen ke konsumen, sehingga produk tersebut tersebar luas. Yang kedua adalah masalah ekonomi modern. Ada what, how, dan for whom. Yang what, apa dan berapa barang atau jasa yang akan diproduksi. Produsen perlu mempertimbangkan jumlah produksi dan biaya yang harus dikeluarkan. How, bagaimana memproduksi barang atau jasa. Produsen harus menentukan cara paling efektif, efisien, dan murah untuk memproduksi barang atau jasa. For whom, untuk siapa barang atau jasa diproduksi. Masalah ini berkaitan dengan cara mendistribusikan barang atau jasa ke dalam pasar yang tepat. Inti masalah, perbedaan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dapat dipengaruhi oleh lingkungan, agama, adat istiadat, peradaban, pendidikan, dan usia. Jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Primer, kebutuhan yang mutlak. Contohnya sandang, pangan, dan papan. Sekunder, perlengkapan kebutuhan. Contohnya HP dan motor. Tersier, barang mewah seperti mobil, emas, tas branded. Berdasarkan subjek. Individu, dipakai satu orang seperti alat lukis. Umum, bisa dipakai semua orang seperti trotoar. Berdasarkan waktunya. Sekarang, kebutuhan yang harus segera terpenuhi seperti makan dan minum. Akan datang, kebutuhan di masa mendatang seperti investasi emas. Berdasarkan sifat. Jasmani, seperti kebutuhan yang bersifat fisik seperti olahraga. Rohani, kebutuhan untuk jiwa manusia seperti ibadah dan hiburan. Sedangkan keinginan dapat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, individu, lingkungan, hobi, status sosial, kepentingan, tujuan, nilai-nilai pribadi, dan pengalaman hidup. Keinginan dasarkan pada kepuasan yang ingin kamu dapatkan. Jika kebutuhan memprioritaskan fungsinya, maka keinginan lebih mengutamakan kesenangan yang akan dapatkan.
Keinginan tidak memiliki batasan yang jelas dan seringkali tidak harus dipenuhi. Apabila keinginan seseorang tidak terpenuhi, ia tetap bisa melangsungkan hidupnya. Intensitas keinginan seseorang akan sesuatu juga biasanya akan berubah-ubah tergantung kondisi. Alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan itu bersifat benda atau barang yang bisa diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu proses pembuatan barang, barang mentah, bahan dasarnya gandum untuk pembuatan tepung gandum, barang setengah jadi, barang yang dihasilkan dari barang mentah tapi harus diolah lagi, kain untuk membuat pakaian, barang jadi, barang yang siap dipakai atau dikonsumsi, sepatu dan motor. Macam-macamnya. Cara memperoleh barang. Ekonomi benda yang didapatkan dengan pengorbanan dan terbatas. Tas dan alat tulis. Cara penggunaan. Barang konsumsi, barang yang langsung bisa digunakan, sepatu dan tas. Barang modal, barang yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan barang lainnya. Printer dan mesin jahit. Hubungannya dengan barang lain. Substitusi, barang yang fungsinya bisa diganti dengan barang lain. Beras bisa diganti singkong. Komplementer, barang yang berfungsi jika dikonsumsi bersamaan. Pasta gigi dan sikat gigi. Nilai guna barang utility. Pertama ada nilai guna tepat, place utility. Barang-barang tertentu memberikan manfaat yang lebih besar jika berada di tempat yang tepat. Contohnya, jaket tebal lebih berguna untuk orang-orang yang tinggal di pegunungan atau wilayah bersalju. Yang kedua, nilai guna bentuk, form utility. Nilai guna bentuk adalah manfaat yang bertambah dari suatu barang setelah berubah bentuknya. Contohnya, balok kayu atau kayu gelondongan yang sudah diolah menjadi meja dan kursi memiliki nilai guna yang lebih tinggi. Nilai guna waktu, time utility. Nilai guna waktu adalah perubahan manfaat barang pada waktu-waktu tertentu. Contohnya, saat musim hujan, nilai guna jas hujan akan menjadi lebih tinggi dibandingkan musim panas. Begitu pula nilai guna tempat wisata akan menjadi lebih tinggi pada masa libur sekolah dibandingkan hari biasa. Yang keempat, nilai guna pelayanan, service utility. Ada benda-benda yang hanya akan berguna jika dibarengi dengan jasa pelayanan. Contohnya adalah televisi dan radio. Televisi dan radio hanya berguna jika ada orang-orang yang melakukan kegiatan penyiaran. Yang kelima, nilai guna kepemilikan, ownership utility. Beberapa benda akan memiliki manfaat atau nilai guna yang lebih besar ketika berpindah kepemilikan atau dimiliki oleh orang yang tepat. Contohnya, cangkul dan traktor akan lebih berguna bagi petani dibandingkan buruh pabrik. Keenam, nilai guna dasar, elemen utility. Suatu bahan bisa memiliki nilai guna yang lebih tinggi ketika mengalami proses produksi. Namun, kembali digunakan sebagai bahan dasar proses produksi yang berikutnya. Contohnya, kapas akan memiliki nilai yang lebih tinggi ketika sudah dipilin menjadi benang, serta tebu yang diolah menjadi gula dan dimanfaatkan sebagai bahan memasak.